Penguasa Sungai Induk tidak sama dengan informasi yang dicatat oleh tuanku. Luo Feng berpikir. Dalam informasi yang dicatat oleh tuanku Dicu, penguasa Sungai Induk galak dan sulit diatur, dan gerakannya kejam. Dia mempraktikkan asal-usul kehidupan, dan asal-usul sebab dan akibat, dan memiliki harta rahasia yang menakutkan. Harta rahasia itu seperti paku, dan disebut angin sebab dan akibat oleh dunia luar. Jumlah Raja Dewa yang meninggal dalam keluarga kerajaan negara kuno Yanfeng mencapai 2 digit. Dia bisa disebut musuh terbesar negara kuno Yanfeng. Pertama, menurut aturan tertinggi benua asal, kekuatan kehidupan asing terbatas pada batas atas alam kekacauan, dan kekuatan kehidupan lokal terbatas pada batas atas alam tertinggi Raja Dewa. Bahkan jika nenek moyang kedua negara kembali, kerusakan pada benua asal terbatas. Kedua, 2 jalur, kehidupan, dan sebab dan akibat, yang dikuasai oleh penguasa Sungai Induk memiliki keuntungan yang terlalu besar dalam menyelamatkan nyawa. Nenek moyang Yanfeng telah bergerak sebelumnya. Meskipun kekuatannya terbatas pada batas atas, alam pamungkas Raja Dewa, dia mengandalkan alam super tinggi dan harta karunia yang menakutkan, untuk langsung membunuh semua klon penguasa Sungai Induk di benua asal dan semua pembawa kebangkitan. Tetapi ketika leluhur Yanfeng pergi, penguasa Sungai Induk benar-benar muncul lagi. Jelas, dia punya cara untuk mencegah leluhur Yanfeng menghancurkan semua jejaknya sepenuhnya. Negara kuno Yanfeng membenci penguasa Sungai Ibu sampai ke tulang, tetapi dia masih tidak bisa membunuhnya. Banyak Raja Dewa yang memiliki dendam terhadap negara kuno Yanfeng telah bergabung dengan Ibu Sungai Kehidupan. Ada sebanyak 7 atau 8 Raja Dewa dari tingkat kedua, yang juga membuat Ibu Sungai Kehidupan bertindak lebih mendominasi dan kuat. Luo Feng pernah merasakannya sebelumnya. Dia merekrut bawahan di wilayahnya sendiri tanpa repot-repot memberitahunya. Seorang Raja Dewa Angin Utara berani berteriak padanya. Dan tuanku juga memiliki dendam terhadapnya. Luo Feng tahu ini. Penguasa Sungai Induk membenci semua keluarga kerajaan di negara kuno Yanfeng. Kerabat dekat dan tetua tuan Dicu meninggal di tangan penguasa Ibu Sungai. Guru secara alami sangat membencinya dan memburu penguasa Sungai Induk berkali-kali. Menghadapi Dicu, bentuk kehidupan pamungkas, yang menghancurkan asal-usul Dao besar, penguasa Sungai Ibu tidak bisa mengalahkannya bahkan dengan klon utamanya, yang membawa harta rahasia, angin sebab dan akibat, jadi dia selalu mundur. Salah satu bawahannya, Raja Dewa Angin Utara, sangat sombong. Penguasa Sungai Induk sangat ramah, dan dia percaya bahwa saya akan bergabung dengannya. Ngomong-ngomong, kebaikan guru, kebaikan Kaisar Ming, dan Di Chuyu dan Di Chuying telah cukup membantu saya. Luo Feng mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan melihat leluhur asli berdiri di samping. Leluhur asli, ayo pergi, kata Luo Feng. Nenek moyang aslinya mengangguk. Di luar dugaannya bahwa masalah itu diselesaikan dengan lancar. Ya. Luo Feng mengambil leluhur aslinya dan pergi dalam sekejap. Di alun-alun ini, dewa sejati abadi segera berkumpul di sini, dan ratusan dewa sejati abadi sedikit bingung. Mulai sekarang, sekte api berapi-api kita akan sepenuhnya mundur dari 20 negara kekacauan yang dipimpin oleh Tuan Kota Luo. Tidak akan ada lagi rekrutmen dan seleksi. Kalian semua harus kembali. Suara luar biasa bergema di alun-alun. Kami sudah di sini, tolong kasihanilah kami. Kami ingin bergabung dengan sekte api berapi-api. Dewa-dewa sejati abadi ini cemas. Namun, keputusan ini dibuat oleh pemimpin tertinggi, Ibu Sungai Kehidupan, kekuatan besar di balik sekte api berapi-api. Semua 20 negara kekacauan ditarik tanpa keberatan. Kami menerima undangan dan bekerja keras untuk bergegas ke sini dari daerah sekitarnya. Meskipun sekte api berapi-api memiliki seleksi yang ketat, 1 dari 10 dapat masuk. Tetapi sekarang tidak ada kesempatan. Meskipun sekte api berapi-api misterius dan kuat, itu jelas bukan tandingan Tuan Kota Luo. Tuan Kota Luo sangat kuat, dan pertempuran dengan penguasa kerajaan makanan menghancurkan bumi, tetapi dia tidak peduli dengan kita dewa sejati abadi. Dewa-dewa sejati abadi ini semuanya adalah elit. Mereka semua datang ke sini setelah menerima undangan. Tentu saja, mereka masih harus melalui seleksi.
Akan ada lusinan orang yang bisa memasuki sekte api berapi-api di antara ratusan. Sekte berapi-api adalah salah satu dari banyak kekuatan di bawah ibu sungai kehidupan. Dewa sejati abadi ini akan menjadi milik banyak kekuatan dan akan ada persaingan internal. Ayo pergi. Sayangnya, sangat sulit bagi kita dewa sejati abadi untuk meminta warisan dan kesempatan. Jarang ada sekte berapi-api, dan itu diusir oleh Tuan Kota Luo. Ratusan dewa sejati abadi tidak punya pilihan selain pergi. Yuan dan Luo Feng kembali ke rumah Tuan Kota Huyang bersama. Luo Hi. Yuan berkata, dalam proses melacak infiltrasi ibu sungai kehidupan di 20 negara kekacauan kita, saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang dewa sejati abadi biasa. Sulit bagi dewa sejati abadi untuk menemukan kesempatan dan warisan yang cocok. Jadi mereka sangat prihatin dengan perekrutan ibu sungai kehidupan. Luo Feng mengangguk. Di benua asal, alam kekacauan dan beberapa sekte mengandalkan warisan dan sumber daya untuk membiarkan dewa sejati abadi di bawah komando mereka berjuang keras. Saat itu, saya ingin mendapatkan beberapa sumber daya, dan itu juga membutuhkan banyak energi. Kami mengusir ibu sungai kehidupan, tetapi dewa sejati abadi dari 20 negara kekacauan di wilayah itu telah kehilangan kesempatan besar. Kata Yuan. Apa maksudmu? Luo Feng menatapnya. Dengan tingkat pertumbuhanmu, Luo Hi, wilayah yang akan kamu komando di masa depan mungkin jauh lebih besar daripada sekarang. Yuan berkata, saya pikir kita dapat menumbuhkan praktisi yang cocok terlebih dahulu. Luo Feng tersenyum dan berkata, saya tidak peduli dengan ukuran wilayah yang saya perintahkan. Jika kamu cukup kuat, bahkan sebanding dengan level kaisar, aku khawatir Raja Dewa akan datang untuk menyerah dengan seluruh negara mereka. Yuan berkata, penguasa Tiankun dari kerajaan makanan mungkin akan panik, dan itu normal untuk memberi kompensasi kepada Anda dengan seluruh wilayah kerajaan makanan. Luo Feng menyipitkan matanya. Kompensasi? Tuan Tiankun, tidak ada kesempatan untuk mengimbanginya. Namun, jika penguasa Tiankun ditangani, wilayah kerajaan makanan mungkin akan berada di bawah namanya. Kamu tidak peduli dengan ukuran wilayahnya, tetapi praktisi biasa itu memilikinya. Yuan berkata, jika pemimpinnya terlalu kejam dan kejam, praktisi biasa secara alami akan menjalani kehidupan yang menyedihkan, seperti leluhur alam salju. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam salju sengsara. Dan jika itu di bawah kekuasaanmu, kehidupan praktisi biasa akan sangat berbeda. Kata Yuan. Luo Feng terkejut. Ini adalah masalah kecil untuk dirinya sendiri, tetapi memiliki dampak yang luas pada praktisi yang tak terhitung jumlahnya. Kamu benar. Luo Feng memandang Yuan, yang melihatnya lebih menyeluruh daripada dirinya sendiri. Banyak klon ilusi saya terintegrasi ke dalam semua aspek kehidupan di seluruh benua asal, dan beberapa bahkan pergi ke negara lain untuk menjelajah. Yuan menghela nafas, saya tahu betul kehidupan seperti apa yang dijalani praktisi biasa. Luo Feng mengangguk, kalau begitu mari kita dirikan sekte dan rekrut murid atas nama sekte. Siapa nama sekte itu? Yuan bertanya. Sekte Daohe. Luo Feng tersenyum. Yuan mengerti. Tentu saja dia tahu bahwa Luo Feng pernah disebut Raja Daohe di periode alam semesta primitif. Aturan sekte, perekrutan murid sekte, dan semua aspek merepotkan bagimu, Yuan Zhu. Kata Luo Feng. Yuan Zhu menciptakan metode rahasia, alam semesta virtual, sejak lama, dan sekarang dia bahkan lebih mendalam di jalan ini. Dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang operasi dunia dan keinginan serta emosi semua makhluk. Luo Feng paling lega bahwa Yuan Zhu bertanggung jawab atas masalah ini. Oke. Yuan Zhu dengan senang hati menerimanya. Itu adalah lamarannya. Dia juga peduli dengan praktisi biasa itu. Sekte Daohe kami memiliki wilayah dan sumber daya. Satu-satunya hal yang kurang dari kami adalah warisan yang benar-benar kuat. Yuan Zhu berkata, meskipun warisan yang mengarah ke alam kekacauan dapat dengan mudah disatukan. Tapi, warisan alam kekacauan yang diciptakan oleh tingkat keberadaan yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Seorang penulis Case Realm. Seorang Raja Dewa untuk menulis. Bahkan seorang Raja Dewa di alam utama untuk ditulis, hal yang sama adalah konten warisan dari mengarah ke alam kekacauan, tetapi yang ditulis oleh Raja Dewa di alam utama akan lebih sederhana dan lebih mudah dipahami,
lebih langsung ke esensi, dan harapan untuk menjadi alam kekacauan jauh lebih besar. Saya akan datang sendiri. Saya akan mengumpulkan lebih dari selusin warisan tingkat Raja Dewa dalam waktu dekat. Kata Luo Feng. Oke. Mata Yuanzu berbinar, dengan akumulasi dan bakatmu, Luo He, warisan yang kamu ciptakan secara alami akan jauh melebihi warisan biasa yang dapat dibeli oleh dunia luar. Menyusun warisan tingkat Raja Dewa adalah hal yang sangat mudah bagi Luo Feng. Dia mengandalkan misteri alam kekacauan untuk memahami bentuk dunia 10 arah, dan yang pertama dari 6 serangan lubang kekacauan. Bisa dibayangkan bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang misteri alam kekacauan. Dan sekarang, dia telah memahami 6 cabang kehidupan dan 6 cabang kehancuran, dan bahkan kedua asal telah mengintegrasikan beberapa trik, jalan hidup dan mati. Dan dia juga telah memahami 4 warisan khusus, yang sangat memperluas wawasan Luo Feng. Dengan akumulasi seperti itu, dia mulai menciptakan warisan tingkat Raja Dewa yang paling dasar. Saya khawatir itu lebih baik daripada banyak warisan yang diciptakan oleh Raja Dewa tingkat kedua. Menyusun warisan juga merupakan tinjauan dan ringkasan dari praktik sendiri. 15 warisan tingkat Raja Dewa semuanya ada di sini. Hanya dalam waktu 100.000 hari, Luo Feng menciptakan 15 warisan tingkat Raja Dewa dan menyimpannya di markas, Sekte Daohe, yang baru dibangun. Begitu cepat. Yuan mengambil volume warisan tingkat Raja Dewa dan mulai membacanya. Dia terpesona olehnya. Setelah membacanya, dia menatap Luo Feng dan berseru, volume ini mengarah ke alam kekacauan. Ini lebih sederhana dan lebih mudah dipahami daripada warisan manapun yang pernah saya lihat, tetapi batas atasnya jelas jauh lebih tinggi. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, volume atas dan bawah terintegrasi. Volume atas mengarah ke alam kekacauan, meletakkan fondasi yang kokoh, yang lebih kondusif untuk mempraktikkan volume yang lebih rendah. Saya harap itu juga dapat meningkatkan alam Raja Dewa. Luo Feng menganut sikap kultivasinya sendiri. Dia tidak meminta murid-murid sekte untuk mencapai alam rendah untuk memahami metode rahasia alam tinggi, tetapi juga untuk menguasai metode rahasia yang cukup pada tingkat yang sama untuk membuat fondasi cukup kokoh. 15 warisan, 6 diantaranya adalah asal-usul kehidupan, dan 6 diantaranya adalah asal kehancuran. Ada 3 warisan lagi. Tidak ada referensi lengkap tentang jalan dalam aturan tertinggi, sehingga mereka yang ditakdirkan untuk memahaminya dapat memahaminya. Kata Luo Feng. Dalam pandangan Luo Feng, ini semua adalah warisan dasar. Masing-masing dari 6 warisan kehidupan hanya mengolah 1 cabang. Masing-masing dari 6 warisan kehancuran hanya mengolah 1 cabang. Kesulitan menjadi Raja Dewa diminimalkan. Tentu saja, Luo Feng juga tahu. Meski begitu, sangat sulit untuk menghasilkan Raja Dewa. Dengan 15 warisan ini, fondasi sekte sangat dalam. Yuan berseru, saya harus membaca dan mempelajarinya sendiri. Saya sudah mencapai alam kekacauan. Tapi sekarang saya merasa bahwa pemahaman saya tentang hukum kekacauan tidak cukup menyeluruh. Setelah melihat warisan ini, Yuan merasa bahwa fondasi Luo Feng kokoh. Kalau begitu aku akan mulai merekrut murid di depan umum. Yuan berkata, saya juga akan mengumumkan secara terbuka bahwa pemimpin sekte Daohe adalah Anda, Luo He. Hanya reputasi Anda akan membuat dewa sejati abadi yang tak terhitung jumlahnya ingin bergabung dengan sekte Daohe. Daya tarik sekte Daohe jelas jauh lebih kuat daripada faksi-faksi tersembunyi dan tersembunyi dari Ibu Sungai Kehidupan. Bagaimanapun, Ibu Sungai Kehidupan adalah kekuatan yang secara komprehensif ditargetkan oleh negara kuno Yanfeng. Setiap kali merekrut murid, ia merekrut dalam kelompok kecil, dan tidak ada markas sekte publik di dunia luar. Sekte Daohe didirikan oleh Tuan Kota Luo dan memimpin 20 negara kekacauan di sekitarnya. Ini adalah sekte yang bermartabat dan besar. Mulailah merekrut. Luo Feng mengangguk. Yuan cukup bersemangat. Menurutnya, di masa depan, ketika orang-orang kuat dari umat manusia kembali ke benua asal setelah reinkarnasi, mereka juga akan menjadi bagian dari sekte Daohe. Pendirian sekte Daohe adalah peristiwa yang sangat menyenangkan di lusinan negara bagian kekacauan di sekitar kota Huyang. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat tentang hal itu, dan beberapa dewa sejati abadi dari wilayah Shiguo dan Yugo datang untuk bergabung dengan sekte Daohe. Sekte yang didirikan oleh Raja Dewa Luohe. Raja Dewa Luohe,
dia adalah nomor satu mutlak di alam kekacauan. Setelah menjadi Raja Dewa, dia bisa segera menyaingi penguasa Shiguo. Para praktisi di lusinan negara kekacauan di sekitar, siapa yang tidak tahu tirani penguasa Shiguo? Untuk waktu yang lama, Shiguo telah mengikis dan mencaplok daerah sekitarnya, dan bahkan Yuguo telah banyak menderita. Luo Feng bertarung dengan penguasa Shiguo dan bahkan secara paksa merebut 10 negara kekacauan dari Shiguo, yang telah membuktikan kekuatannya. Jika tidak, mengapa penguasa Shiguo menyerahkan 10 negara kekacauan? Ketika sekte Daohe didirikan, pertama kali merekrut murid, 1.508 murid tingkat Dewa Sejati Abadi direkrut, lebih dari 30.000 murid tingkat Dewa Sejati Void, dan lebih dari 50.000 murid tingkat Dewa Sejati direkrut dengan seleksi yang sangat ketat. Kata Yuan. Morosa juga mengatakan di samping, kami telah mencoba yang terbaik untuk menaikkan ambang batas, tetapi ada terlalu banyak praktisi yang datang untuk berpartisipasi. Jumlahnya lebih banyak dari yang saya harapkan. Kata Luo Feng. Sekte ini baru saja didirikan, dan mungkin ada beberapa cacat dalam operasi, jadi skala perekrutan pertama harus dikendalikan sebanyak mungkin, dan kondisinya ditetapkan sangat tinggi, tetapi jumlah murid yang akhirnya dipilih beberapa kali lebih banyak dari yang diharapkan. Alasan utamanya adalah bahwa selain 20 negara kekacauan kami, ada terlalu banyak praktisi dari kerajaan makanan dan kerajaan Yu di sekitarnya yang bergegas ke sini. Yuan berkata, penguasa kerajaan makanan dan penguasa kerajaan Yu belum mendirikan sekte. Hanya Dewa Sejati Abadi yang paling elit dan mempesona di negara mereka yang akan diundang untuk menjadi murid mereka. Jumlahnya benar-benar terlalu kecil. Luo Feng mengangguk. Pada awalnya, dia cukup mempesona. Jadi dia menerima undangan dari penguasa kerajaan Yu untuk merekrutnya sebagai murid. Berapa banyak orang yang bisa begitu mempesona? Bagi penguasa kerajaan makanan dan penguasa kerajaan Yu, murid tidak terlalu berarti bagi mereka. Kata Luo Feng. Pada level mereka, banyak sumber daya yang dibawa oleh negara terutama untuk keluarga dan bawahan mereka. Mereka lebih peduli dengan beberapa sumber daya yang ditinggalkan oleh Yuan, dan lebih banyak tentang kultivasi garis keturunan Hunyuan mereka sendiri. Kali ini, hanya sekitar sepertiga dari murid yang kami rekrut berasal dari 20 negara kekacauan kami. Kata Yuan. Aku akan merepotkan kalian berdua untuk urusan sekte di masa depan. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Morosa segera menanggapi. Yuan mengangguk. Di permukaan, keduanya adalah dua alam kekacauan, tetapi sebenarnya Morosa masih berada di level Raja Dewa. Cukup bagi mereka untuk memimpin urusan sehari-hari sekte. Mungkin kamu, Luo He, perlu memberikan beberapa kuota murid. Yuan berkata, hanya kuota murid yang terdaftar, sehingga murid sekte dapat bekerja lebih keras. Luo Feng mengangguk, pertama-tama berikan 10 kuota murid terdaftar dan 1 kuota murid langsung. Cukup. Yuan mengangguk. Morosa mendengar ini dari samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, guru akan merekrut murid kedua? Posisi Qingyan tidak akan begitu stabil saat itu. Anak ini sedang mempraktikkan sistem kultivasi garis keturunan. Saya pribadi mengajarinya dan juga menyediakan sumber daya. Dia hanya menyadari satu gerakan alam kekacauan sejauh ini. Dia jauh dari mencapai alam kekacauan. Seperti Dewa Awan Darah, yang menguasai banyak gerakan alam kekacauan dan bahkan membentuk sistem yang lengkap. Kita harus memaksanya dengan keras. Morosa membuat keputusan rahasia. Dia tahu betul bahwa tuannya sangat berbakat dan sekte Daohe sedang merekrut murid. Di masa depan, murid-murid guru dan murid terdaftar semuanya akan sangat berbakat. Mo Yuqingyan hanya bisa mempertahankan posisinya dengan mencapai alam kekacauan dan mengandalkan statusnya sebagai murid senior. Jika tidak, bahkan jika dia adalah murid senior, dia akan terpinggirkan di antara semua murid sebagai dewa sejati yang abadi. Pendirian sekte Daohe adalah masalah besar di kota Huyang dan Yuguo. Tapi itu tidak terlalu terlihat di seluruh benua asal. Terlalu berlebihan untuk menganggap sekte Daohe sebagai kekuatan kelas 2 sekarang. Dalam hal wilayah dan kekuatan sekte secara keseluruhan, itu terlalu lemah. Hanya master sekte, Lord Luo He, yang dapat dianggap sebagai penguasa lokal. Dalam sekejap mata, sekte Daohe telah didirikan selama setengah abad. Kaisar Guisu mengundangmu ke tanah berharga, Dreamland. Luo Feng, yang sedang dalam pengasingan, menerima undangan dari gedung Samsara. Hatinya tergerak, dan dia segera menggunakan token itu untuk turun ke gedung Samsara dengan pikirannya. Pavilion itu terkondensasi dalam ilusi,
Luo Feng telah berada di sini beberapa kali sejak dia menjadi anggota formal Gedung Samsara. Setelah menjadi Raja Dewa, dia juga menerima undangan untuk bertindak, tetapi Luo Feng menolak semuanya. Saudara Luo He. Ada dua sosok di Gedung Samsara saat ini. Salah satunya adalah perekrut tindakan ini, Lord Guisu. Dia kekar dan berteriak sambil tersenyum. Luo He. Sosok lainnya adalah seorang wanita bermata satu dengan jubah hijau muda, memancarkan sedikit kejahatan. Dia adalah Raja Dewa Yuntian, yang juga berada di tingkat pertama Raja Dewa. Dia dan Luo Feng adalah satu-satunya di tingkat pertama Raja Dewa di seluruh Gedung Samsara. Luo Feng duduk dengan santai dan bertanya, siapa lagi? Raja Dewa Wuxin akan segera datang, kata Kaisar Guisu. Luo Feng mengangguk. Setelah hanya beberapa napas, seorang pemuda juga masuk sambil tersenyum. Saudara Guisu, apakah ada anggota lain? Kali ini hanya ada 4 dari kita. Kaisar Guisu berkata sambil tersenyum, saudara Luo He sangat langka. Kali ini dia diundang. Ini adalah pertama kalinya saudara Luo He bersedia mengambil tindakan ketika dia datang ke Gedung Samsara. Raja Dewa Wuxin juga berkata, saudara Luo He sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia baru saja menjadi Raja Dewa, bertarung dengan penguasa Tian Kun, dan sekarang dia telah mendirikan sekte. Baru saja selesai, kata Luo Feng. Mendirikan sekte sebenarnya menambah beban. Wanita bermata satu, Dewa Raja Yuntian, berkata di samping, jika bencana besar terjadi di masa depan, sekte akan menjadi kelemahannya sendiri. Kaisar Guisu berkata, saudara Luo He berbeda dari kita. Dia pandai membagi dan berlatih dengan berbagai cara. Sarana bertahan hidupnya jauh lebih kuat. Bahkan jika dia mengalami bencana besar, berapa banyak orang yang bersedia bertarung sampai mati dengan saudara Luo He? Saya telah melihatnya. Di benua asal, kemampuan untuk bertahan hidup lebih penting daripada kemampuan untuk membunuh. Iya. Raja Dewa Wuxin juga mengangguk setuju. Kalian berdua masih berpikir bahwa sarana bertahan hidup lemah. Wanita bermata satu, Dewa Raja Yuntian, menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kaisar Guisu, meninggal di kehidupan sebelumnya karena pengepungan 3 kaisar, dan masih punya waktu untuk bereinkarnasi. Raja Dewa Wuxin, dengan kekuatan frontal yang sama dengan Kaisar Guisu, memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk melarikan diri. Negara kuno Yanfeng telah dikepung berkali-kali, dan Raja Dewa Wuxin telah melarikan diri berkali-kali. Kemudian, demi kelompok etnisnya sendiri, dia berinisiatif untuk bereinkarnasi dalam pengepungan. Setelah reinkarnasi, dia bersembunyi dalam kegelapan, dan negara kuno Yanfeng tidak dapat menemukannya melalui sebab dan akibat. Sebaliknya, mereka lebih takut dan tidak berani dengan mudah menyerang keturunan Raja Dewa Wuxin. Memelihara keturunan adalah semacam penahanan. Negara kuno Yanfeng telah belajar pelajaran. Betapa besarnya ancaman adalah Raja Dewa yang menakutkan yang bebas dari kekhawatiran dan penuh kebencian. Pada awalnya, ketiga kaisar membunuh istri, anak-anak, klan, dan bahkan semua makhluk di kota Kaisar Guisu, berpikir bahwa mereka dapat sepenuhnya menghancurkan Kaisar Guisu. Tapi sarana Kaisar Guisu lebih kuat dari yang mereka harapkan. Dalam hal menyerahkan harta rahasia, dia bisa menahan gerakan membunuh ketiga kaisar sejenak dan bereinkarnasi tepat waktu. Setelah reinkarnasi Kaisar Guisu, dia menghabiskan semua cara melawan negara kuno Yanfeng, terutama Raja Dewa yang baru dipromosikan. Raja Dewa yang baru saja menerobos itu relatif lemah. Kaisar Guisu bahkan menggertak yang lemah dan menghabiskan semua cara untuk menyerang dan membunuh, dan bahkan menghancurkan pembawa kebangkitan. Sejauh ini, 7 atau 8 Raja Dewa negara kuno Yanfeng telah terbunuh total. Itu membuat negara kuno Yanfeng sangat tertekan. Mari kita bicara bisnis. Kaisar Guisu duduk di sana. Kali ini saya akan pergi ke Tanah Harta Karun, Alam Mimpi, dan saya telah mengundang semua anggota. Hanya kami berempat yang mau pergi bersama. Ada banyak Tanah Harta Karun yang ditinggalkan oleh Yuan di benua asal. Beberapa membutuhkan kuota. Beberapa terbuka untuk siapa saja. Tetapi karena tidak ada batasan, ambang batasnya sangat tinggi. Kekuatan yang kuat akan mencoba yang terbaik untuk memonopoli, dan satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan membunuh jalan masuk. Alam mimpi. Luo Feng secara alami mengetahui informasi tentang Tanah Harta Karun ini. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa membunuh jalanku. Jika saya masuk melalui hubungan dengan negara kuno Yanfeng, saya harus menjadi bawahan mereka. Beginilah seorang pejabat tamu.
Ingin masuk? Negara kuno Yanfeng dapat diizinkan masuk. Tetapi banyak tugas yang harus diselesaikan. Bahkan harta yang diperoleh sebagian besar berasal dari keluarga kerajaan. Ini adalah harga untuk masuk. Biasanya, banyak tindakan yang dilakukan bersama oleh kami bertiga. Kaisar Guisu tersenyum, kali ini ada saudara laki-laki tambahan Luohi, jadi jauh lebih mudah. Dalam banyak situasi berbahaya, Anda dapat meminta saudara Luohi untuk membantu menjelajah. Serahkan padaku. Luo Feng mengangguk. Untuk menjelajahi bahaya, Anda dapat mengatur klon yang lebih lemah. Mulai sekarang, kita berempat akan bertindak bersama. Dewa Raja Yuntian akan bertanggung jawab atas domain tersebut. Kaisar Guisu berkata, Wuxin dan saya akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan musuh yang kuat, dan saudara Luohi akan bertanggung jawab atas penyelidikan. Sebelumnya, penyelidikan diberikan kepada saya. Raja Dewa Wuxin ada di samping. Sangat senang, saya pandai melarikan diri, tetapi saya hanya memiliki satu tubuh asli. Begitu saya menghadapi masalah besar, saya tidak bisa melarikan diri. Sekarang bagus, saudara Luohi jauh lebih baik dalam penyelidikan daripada saya. Karena klon yang dikirim oleh Luo Feng sama sekali tidak peduli untuk melarikan diri. Bukankah yang lain biasanya berpartisipasi? Luo Feng bertanya. Raja Dewa Wuxin berkata di samping, Feng Du dan Raja Dewa Bumi, keduanya sebanding dengan tingkat kaisar dan raja. Kecuali itu masalah besar, mereka tidak akan berpartisipasi. Faktanya, kami tidak hanya bukan penolong bagi mereka, tetapi juga beban. Luo Feng mengangguk. Ratu Feng Du memiliki reputasi yang sangat baik dan tidak pernah merobek wajahnya dengan kekuatan apapun. Meskipun Raja Dewa Bumi dan negara kuno Guntur bertarung dengan sengit, mereka semua bertindak sendiri. Penguasa kebebasan agung adalah yang kedua setelah penguasa 10.000 dunia, di kerajaan 10.000 dunia. Dia juga murid langsung penguasa 10.000 dunia. Dia berada di posisi tinggi dan tidak kekurangan sumber daya. Dia tidak akan berpartisipasi dalam tindakan umum, kata Raja Dewa Wuxin. Raja Tiandu adalah murid langsung leluhur Yanfeng. Dia juga tidak berpartisipasi dalam tindakan umum. Adapun penguasa api hitam, bagaimanapun juga, dia memerintahkan kekuatan besar dan tidak akan dengan mudah berpartisipasi dalam tindakan. Beberapa sumber daya teratas di benua asal dapat menarik mereka bertiga untuk berpartisipasi. Wuxin tersenyum. Aku, Guisu, dan Sister Yuntian, kami bertiga adalah penyendiri, jadi kami sering bertindak bersama. Di masa depan, akan ada satu saudara laki-laki lagi Luohi. Kaisar Guisu tertawa, meskipun saudara Luohi juga memimpin pasukan, bagaimanapun juga dia memiliki banyak klon. Tim kami lebih kuat. Wuxin juga sangat puas. Ini adalah terima kasih kepada saudara Guisu dan saudara Wuxin yang memimpin saya. Saya yang terlemah di tim. Wanita bermata satu berbaju hijau itu berkata. Luo Feng juga berkata, ini pertama kalinya saya berakting, saya tidak terbiasa dengannya. Tolong beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saudara Luohi terlalu sopan. Kaisar Guisu masih sangat mementingkan Luo Feng. Dia sangat kuat setelah menjadi Raja Dewa. Level apa yang akan dia capai di masa depan? Dia pasti akan sangat membantu dalam perjalanannya menuju balas dendam. Mungkin Luohi tidak mau berkonflik dengan negara kuno Yanfeng sekarang. Tetapi dengan bantuan Luohi, dia bisa mendapatkan sumber daya tanah yang lebih berharga dan membuat dirinya lebih kuat. Ini juga merupakan cara kerja sama. Tanah harta karun, Dreamland, membutuhkan Kaisar Guisu dan Kaisar Wuxin untuk berjuang masuk. Luo Feng juga tahu bahwa Kaisar Guisu dan Kaisar Wuxin pasti berada di puncak tingkat kedua Raja Dewa, dan lebih kuat daripada penguasa Tiankun. Biasanya, tingkat kedua dari Raja Dewa akan menjadi batasnya. Ingin melangkah lebih jauh dan mencapai level Kaisar dan Raja? Menurut metode yang diketahui di benua asal. Entah memahami jalan asal yang lengkap, seperti penguasa 10.000 dunia. Atau berkultivasi menjadi bentuk kehidupan pamungkas, seperti kaisar dan raja dari dua negara kuno, sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Atau memiliki bakat luar biasa, seperti Ratu Feng Du dan penguasa Sungai Induk, yang semuanya mempraktikkan berbagai jalan dan menumbuhkan warisan yang kuat untuk mencocokkan level itu. Semua orang tidak keberatan, maka berkumpullah di Gunung Huangyao dalam 3 hari. Kata Kaisar Guisu.